Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saya, yang terakhir ada Bukti Toli. Ada semua ya? Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, segala buka, tambah minat, naik kelas, lulus ujian, amin. Mas dan Mbak yang guru sayangi, pada pertemuan yang kemarin sudah guru jelaskan tentang kearifan lokal di Jawa, ya. Terus kemudian kearifan lokal di Madura, kemudian ada kearifan lokal di Sunda. Masih ada yang ingat kearifan lokal di Jawa apa saja? Mbak Vina? Pengajian. Kemudian pengajian, PHBI. Terus di Sunda apa lagi? Ting tebal. Terus kemudian ada lagi di Sunda? Ya, ungging, ya. Itu kemarin sudah kita pelajari, ya. Untuk pada pertemuan hari ini kita akan membahas kearifan lokal yang ada di suku Bugis dan Minang. Nanti apa saja sudah dibahas kalian tadi malam atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Berarti nanti kalian bisa menjawab pertanyaan dari guru, ya. Di suku Bugis ada beberapa kearifan lokal. Di antaranya satu, upacara amatean. Upacara amatean di sini manakala ada dalam satu keluarga meninggal dunia, kemudian para pelayat tetangga dekat ataupun jauh, masyarakat jauh pada datang ke tempat yang musibah yang meninggal, kemudian sambil membawa sholawat. Kalau di Jawa nih, sholawat itu amplop yang isinya berisi uang. Kadang ada yang membawa bahan pokok sumbangan, sumbangan nanti untuk diolah, terus untuk disedekahkan. Kalau di Bugis namanya amate. Kalau di sini di Kebumen namanya apa, Kak? Takziah, ya. Ada yang orang Jawa bilang layat, ya. Itu menghadiri prosesi upacara pemakaman meninggalnya seseorang. Takziah. Kalau di Bugis namanya amate. Kadang nanti tunggu, kalau di Bugis itu tunggu dari saudara-saudaranya itu kumpul semua. Dari prosesi memandikan itu juga nanti ada tim. Kalau di sini mungkin ada tim khusus untuk memandikan jenazah. Biasanya para ibu-ibu nanti khusus memandikan mayat perempuan. Kalau bapak-bapak laki-laki khusus memandikan mayat laki-laki. Mungkin ada dalam satu keluarga itu yang memandikannya sendiri dalam artian anak-anaknya misalkan, atau saudara yang masih ada hubungan muhrim, ya. Jadi kalau selain muhrim itu tidak boleh, ya. Jadi tunggu setelah keluarga dekat
pulang, kemudian mulai prosesi pemandian, sholatan ya, kemudian baru dimakamkan. Hampir sama ya, kalau dalam ajaran Islam ya hampir sama ya. Sekarang yang kedua, upacara apa lagi di Bugis? Barasanji, Mabarasanji. Mabarasanji kalau di Bugis ini termasuk sakral, dibacakan ketika dalam rangka ini apa namanya, memuji Nabi Muhammad dengan membacakan itu barasanji sambil ada ketukan dengan menggunakan seperti piring ya, seperti piring. Terus kalau di sini bukan piring tapi menggunakan terbang yang ikan besar yang ada geceringnya ya. Itu dalam rangka menghormati, memuji lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersama di sana nanti ada dibagi beberapa mabarasanji atau bersanji. Kalau di sini ada namanya dibaan ya. Nah, nanti di Sunda ada yang namanya mabarasanji, ada jingina. Terus kemudian mabarasanji, nabita dan lain-lain. Oke. Kemudian ada lagi upacara yang ada di Bugis, bisa nanti kalian cari di internet ya, atau di buku-buku lain sebagai bahan tambahan materi bagi kalian. Kalau di buku tidak ada, bisa kalian produksi upacara adat atau kearifan lokal yang ada di Bugis. Ya. Sekarang upacara atau kearifan lokal di Mina. Satu, sholawat bulan. Sholawat bulan apa Mbak? Memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membacakan sholawat. Dan membacakan riwayat Nabi Muhammad yang nanti di sebuah kitab yang namanya Al-Barzanji. Ya. Sebenarnya banyak sekali nih, setiap suku itu ada yang namanya Al-Barzanji. Cuma dalam pengucapannya beda ya. Ada perjanjian, ada Al-Barzanji, ada yang perjanjenan ya. Ya itu. Cuman caranya itu berbeda-beda, namun intinya sama, yaitu dalam rangka memuji atau menghormati lahirnya Nabi Muhammad dengan membacakan riwayat dari lahir sampai kemudian wafatnya Nabi Muhammad. Oke. Yang kedua, apa lagi? Upacara makan berjamba, makan barapak. Makan berjamba atau makan barapak itu nanti makan bersama-sama di suatu tempat. Itu bersama-sama Bapak Ibu serta anak-anak ya, menentukan di sebuah tempat makan bersama. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati hari-hari besar. Hari-hari besar Islam. Contohnya Mbak kita. Contohnya ya, hari-hari besar Islam contohnya pada bulan Ulul nanti di musola ya, makan bersama, terus membawa makanan dari rumah, terus di musola kemudian dimakan bersama-sama. Namanya makan harapan atau makan berjamba. Kalau di Kebumen taktik, ada yang namanya taktik, yang bawa buah-buahan musola nanti dibagi bareng-bareng ya kan? Ada di dalammu, ada bawa buah dari rumah, terus nanti sampai di musola dikumpulkan, terus dibagi kembali, terus dimakan bareng-bareng. Itu namanya taktik. Ada yang bilang kayak gitu ya, bongkoan. Ada kata Mbak Vina ini bongkoan. Ya, beda. Namanya beda tapi ini sama ya. Makan bersama, bawa suka rumah bareng-bareng ya. Buat dicampur lalu dibagikan kembali.
bongkoan. Kalau di Minang namanya makan berapa. Kalau di tempatnya Mbak Vina itu bongkoan. Di tempatnya Mbak Sinta nih namanya tadi entak-entik. Kita harus saling menghormati walaupun berbeda, tapi kita harus saling menghormati. Apa nggih? Kadang mungkin terlihat aneh kata-katanya itu aneh, entak-entik, terus kemudian bongkoan. Terus di Minang tadi apa Mbak? Makan bajamba, makan berapa? Oke. Selanjutnya apa lagi yang ada di Minang? Mandi Balimo. Mandi Balimo ini dilaksanakan ketika besok pagi itu akan melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Jadi nanti mandi keramas, bersih dalam niatan untuk membersihkan diri, membersihkan hati dan pikiran dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kalau di Kebumen juga ada ya, sorenya mandi bersih, terus kemudian nanti sorenya ada para remaja anak kecil yang menanggung beduk ya, bertanda bahwa besok pagi sudah melaksanakan bulan suci Ramadan. Masih banyak lagi upacara-upacara di Minang. Nanti juga kamu bisa mencari di buku-buku lain ya, di perpustakaan nanti kamu cari, atau kalau tidak ya bisa kamu browsing ya di internet. Sekarang tinggal klik mudah cari ketemu, bisa kamu pelajari seperti itu ya. Itu kira-kira dari yang Bu Guru jelaskan. Kalian sudah jelas ya? Iya. Setelah ini Bu Guru akan membagikan kertas. Nanti kalian setiap anak ini sebagai guru. Kamu ini sebagai seorang guru. Seperti apa? Bu Guru bagikan kertas berlembar-berlembar ya. Kamu tulis soalnya. Semuanya menulis soalnya dulu. Setelah itu nanti Bu Guru tarik soalnya, Bu Guru acak, Bu Guru kembalikan lagi soalnya. Tapi nanti tidak ada yang tapi soalku balik lagi, tidak. Tapi sudah Bu Guru setelah menerima, kamu tulis jawabannya. Kan tadi teman sudah nulis semua pertanyaan. Nah, kamu tinggal jawab di bawah ini. Paham ya? Bu Guru bagikan kertasnya. Nanti kalian masing-masing menulis pertanyaan. Boleh dari materi yang kemarin Bu Guru jelaskan. Dari kearifan lokal Jawa boleh, dari kearifan lokal Sunda boleh. Intinya masih pada bab 4. Silahkan tulis pertanyaan. Jawabannya nanti setelah Bu Guru tarik kembali ya. Buat soal satu soal. Oke, satu soal saja. Sudah semua ya? Ya. Silakan ditulis.
Sudah semuanya Mas dan Mbak? Kalau sudah, Bu Guru tarik kembali ya. Tarik kembali, nanti Bu Guru bagikan kembali. Terus Bu Guru bagi acak ya. Jadi tidak ada yang pegang punya sendiri. Bu Guru bagi acak nanti. Baik, sekarang yang kalian sudah menerima kertas, tulis jawabannya. Tulis jawabannya ya. Jawabannya ditulis. Nanti setelah ini selesai, setelah kalian menjawab, maju ke depan untuk membacakan hasil jawabannya. Begitu, oke? Oke. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, Guru panggil, ya. Mbak Tina masuk ke depan, membacakan. Iya, soalnya dibaca sambil jawabannya dibaca. Yang keras, ya. Soal, jelaskan pengertian rokat. Jawaban, rokat merupakan kearifan lokal di Madura yang dilakukan dengan maksud jika dalam suatu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari 5 bersaudara atau biasa disebut dengan Pandapalema. Soal, jelaskan pengertian upacara sekaten. Jawaban, upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Keraton Yogyakarta. Sudah hafal Yogyakarta. Sekaten itu biasanya dilaksanakan di Keraton Yogyakarta. Siapa lagi yang mau maju? Mbak ya? Soal meratakan gigi anak perempuan dengan alat khusus. Maksud upacara ini adalah agar gigi anak perempuan rata sehingga tampak lebih cantik disebut. Jawaban musaran. Musaran itu meratakan gigi anak perempuan ketika sudah berumur 7 tahun dalam rangka supaya anak perempuan kelihatan lebih cantik. Mas dan Mbak yang Bu Guru sayangi, demikian tadi soal dan jawaban yang telah kalian buat, terus sudah kalian presentasikan ke depan ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian sendiri atau bagi masyarakat lain sekitarmu, gitu ya. Karena waktu sudah siang dan juga sudah bel ya. Bu Guru cukupkan sekian dulu. Namun untuk pertemuan yang akan datang, kalian pelajari bab 5 yaitu tentang peran dakwah Wali Songo dalam mengembangkan dakwah Islam terutama di Indonesia gitu ya. Nanti di rumah dibaca, besok pertemuan yang akan datang kalian baca kembali. Dari Bu Guru cukup sekian ya. Sebelumnya berdoa dulu. Wahid salam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bu Guru cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.